Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita boleh berjumpa lagi bersama-sama lewat ibadah online pada saat hari ini. Puji Tuhan saudara, mari kita mau bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama mengatakan kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu
kebanggaan kami dan sukacita kami selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Kami boleh ada ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, tibalah saatnya kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di atas setiap puji-pujian kami kuasa-Mu bertata. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami sudah siap untuk memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri semua. Ya, kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Mari kita mengangkat pujian, jangan lelah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Jangan lelah bekerja bersama
pujian. Kita mau katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin, Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita katakan firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, Amin. dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kebenaran firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Suryanto. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami berterima kasih kepadamu untuk juga Tuhan akan pemeliharaan-Mu sampai hari ini, di mana Engkau pelihara kami, Engkau juga menuntun kami, menyertai kami. Dan pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang memberi kekuatan kepada kami, firman yang memberikan kami hidup, firman yang memerdekakan kami, firman yang menguduskan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah pada saat akan hari ini, sebab kami rindu dan kami sudah siap untuk mendengarkan akan firman. Urapi semua Tuhan jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah.
Begitu pula hamba-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hikmat pengertian Engkau berikan kepada hamba-Mu untuk hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuduskanlah hidup kami. Sucikanlah kami. Dan biar kami layak untuk bersekutu dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang ada tempat ini dan juga yang ada di rumah-rumah, kita bertemu kembali dalam ibadah kita secara online ini. Saya percaya bahwa sekalipun hari-hari ini kita masih ada dalam situasi yang masih sama dengan beberapa bulan yang lalu, terutama untuk COVID-19 ini, di mana banyak orang menjadi gelisah, banyak orang menjadi takut, banyak orang yang tidak dapat lagi berbuat apa-apa, bingung bagaimana menghadapi kondisi atau situasi yang semakin sulit ini. Namun satu hal yang saya mau beritahu kepada kita semua, bahwa iman kita, kepercayaan kita, harapan kita kepada Tuhan tidak menjadi lemah atau tidak menjadi kendor, tetapi biar kita terus akan bersemangat, terus mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa, sehingga hidup kita semakin hari semakin lebih baik di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari satu tokoh yang ada di Alkitab, yaitulah Salomo atau Raja Salomo. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, kita akan perhatikan bersama-sama ayat 1 mulai, ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-13. Silakan dibacakan. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah, Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Ashtoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan kesembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok,
dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya, satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita melihat kehidupan dari Raja Salomo. Kita akan belajar satu hal yang sangat memberi pelajaran kepada kita, ya, mengenai kejatuhan Salomo. Karena apa? Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kejatuhan Salomo karena apa? Itu pertanyaannya. Tentu kalau kita lihat di ayat ini, kejatuhan Salomo karena penyembahan berhala. Jadi pasal 11 ini menguraikan kemerosotan rohani Salomo dan berbagai akibatnya. Sekali lagi, pasal 11 ini yang kita baca tadi ayat 1 sampai 13 menguraikan kemerosotan rohani Salomo dan berbagai akibatnya. Coba kita perhatikan sekarang, ya, kondisi kita, kerohanian kita masing-masing, saudara yang ada juga di rumah-rumah, saudara yang ada di tempat ini. Coba perhatikan sekarang. Perhatikan baik-baik bagaimana kerohanian kita, apalagi di saat-saat seperti ini, di mana banyak orang mengalami benar-benar keletihan, mengalami kelemahan, mengalami banyak hal yang membuat rohani ini akhirnya menjadi merosot. Nah, kita belajar sekarang kehidupan dari Raja Salomo. Nah, sebelum kita melihat bagaimana kemerosotan kerohanian dari Raja Salomo dan berbagai macam akibat yang akhirnya dideritanya. Nah, kita lihat keberhasilan Salomo. Salomo itu keberhasilannya dia memulai dengan mengasihi Tuhan. Dia memulai dengan mengasihi Tuhan. Jadi itu sebuah keberhasilan Salomo. Jikalau saudara dan saya mengasihi Tuhan sampai hari ini, artinya iman kita, rohani kita tidak merosot, itu berarti sebuah keberhasilan. Sekali lagi, di saat-saat seperti ini, di saat-saat yang sangat menyulitkan, semua lini, semua keadaan, kondisi, semua dihantam oleh kondisi keadaan COVID. Semua mata, semua kekuatan hampir-hampir dicurahkan untuk menangani COVID ini. Sampai semuanya terganggu. Nah, keberhasilan Salomo
dia memulai dengan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, itu hal yang luar biasa. Keberhasilan saudara, kalau saudara tetap mengasihi Tuhan, sampai detik ini, termasuk saya yang berbicara hari ini, yang menyampaikan firman Tuhan, itu puji Tuhan. Yang kedua, keberhasilan Salomo ialah dia berjalan menurut ketetapan Allah dan juga membangun bait Allah atau bait suci. Itu keberhasilan Salomo. Jadi dimulai dari dia mengasihi Tuhan. Dari mengasihi Tuhan ada kelihatan progresnya, kelihatan tindakannya. Yaitu apa? Dia menuruti ketetapan-ketetapan Allah. Apa yang Allah tetapkan, dia ikuti, dia taati. Lalu setelah itu, dia bahkan membangun bait suci, yang dikenal dengan bait Salomo yang sangat megah. Ya, bait Allah yang kalau saya ceritakan, itu bait Allah yang tidak ada duanya di muka bumi ini yang pernah ada. Dengan mahalnya bahan-bahan itu, jadi kita melihat bagaimana Salomo berhasil di dalam kehidupannya, tetapi pada mulanya. Lalu setelah itu dikatakan keberhasilan Salomo kelihatan, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kekayaan Salomo luar biasa. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita mentaati firman Tuhan, kita bekerja untuk rumah Tuhan, kita melayani, kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, maka saya percaya Tuhan memberkati hidup kita. Namun setelah itu dikatakan dari semua keberhasilan itu, dari semua keberhasilan Salomo, akhirnya dikatakan hancur oleh karena, kita lihat oleh karena apa? Tadi kita baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Sekarang saya mau kita baca Ulangan pasal 17. Ulangan pasal yang ke-17. Ayat yang ke-14. Tetapi semua keberhasilan Salomo hancur, berantakan. Hidup rohaninya tidak karuan. Oleh karena apa? Ulangan 17 ayat 14. Ayat 14, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti Ayat segala 14 bangsa mulai. yang Ulangan di sekeliling." 17 ayat 14. Ya, silakan. Ulangan 17 ayat yang ke-14, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Terus sampai ayat 20 ya. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum
dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan dan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Kerohanian Salomo sangat-sangat merosot. Oleh karena apa? Oleh karena, perhatikan baik-baik, oleh karena satu, oleh karena cinta. Mencintai seseorang tidaklah salah kalau tepat. Tapi di sini Tuhan telah berfirman bagaimana untuk menjadi seorang raja. Tidak boleh banyak istri, tidak boleh banyak harta, ya, tidak boleh banyak kuda, tidak banyak hal. Ada beberapa hal yang Tuhan seperti kayak ada persyaratan di sini. Tapi kita melihat di sini Salomo akhirnya dikatakan hancur oleh karena imannya, maksudnya kerohaniannya hancur oleh karena cinta. Dia mencintai banyak perempuan asing. Itulah kemerosotan kerohanian Salomo. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Salomo? Dia penuh dengan hikmat, diberikan hikmat oleh Tuhan yang luar biasa. Dia mengubah banyak amsal, dia banyak peribahasa, sastrawan, hebat sekali, sampai dikatakan Ratu Negeri Sheba dari Afrika itu tertarik dengan hikmat Salomo. Luar biasa, Tuhan berikan hikmat kepadanya. Tetapi Salomo berhikmat, tapi dia tidak menjalankan hikmat itu. Bahkan dia melanggarnya. Dia menghancurkan sendiri kehidupannya atau kerohaniannya dengan cara apa? Mencintai banyak perempuan asing. Di pasal yang 1 Raja-Raja pasal 11 tadi itu ada nama-nama perempuan asing. Anak raja ini, anak raja Mesir, anak raja Amon, semua dikumpulkan. Sampai dikatakan tadi, ya, dia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Hal yang dilarang Tuhan dilanggar oleh Salomo. Padahal Salomo sudah memiliki hikmat. Tuhan memberkati dengan sangat luar biasa. Tetapi sayang dia hancur karena cinta. Rupanya kalau kita lihat di sini, Salomo tidak belajar dari Simson. Memang dia penuh hikmat. Luar biasa Tuhan pakai Raja Salomo. Waktu permulaan dia mengasihi Tuhan. Waktu dia taat kepada Tuhan. Dan waktu dia membangun bait suci, Tuhan melihat hati Salomo begitu luar biasa. Namun sayang, dia tidak bisa menjaga hatinya. Dia tidak bisa menjaga keberhasilannya. Mungkin juga demikian dengan kita. Awalnya Tuhan pulihkan hidup kita. Awalnya Tuhan berkati hidup kita. Tuhan kasih kita banyak berkat. Tuhan kasih kita keberhasilan. Namun seringkali ada orang-orang yang tidak dapat menjaga hatinya. Dan memang terlalu banyak, saya juga melihat terlalu banyak orang seperti itu. Ketika dia dibuat Tuhan berhasil, diberkati,
apa yang terjadi? Kebanyakan di antara mereka lupa akan Tuhan. Mereka lupa siapa yang memberikan keberhasilan. Tidak lagi mencintai Tuhan dengan setulus hati, segenap hati. Tidak lagi mentaati firman Tuhan. Tidak lagi melayani Tuhan. Tidak lagi membantu pekerjaan Tuhan. Tidak lagi membangun. Karena lupa dengan apa yang Tuhan beri. Salomo hancur. Kerohaniannya merosot oleh karena cinta. Nehemia pasal yang ke-13 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Nehemia 13 ayat yang ke-26. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Ya. Coba perhatikan firman Tuhan itu. Salomo jatuh. Mungkin kita tidak jatuh karena cinta. Maksudnya cinta yang terlarang, cinta yang salah. Mungkin. Tapi mungkin kita bisa jatuh dengan hal yang lain. Bukan hanya Salomo jatuh karena cinta. Mencintai perempuan asing yang Tuhan larang pada awalnya. Memang pada awal firman Tuhan itu sudah Tuhan tetapkan tidak boleh seorang raja mempunyai banyak istri. Sekalipun ada keinginan atau sekalipun waktu itu pada zaman lalu orang bisa mengambil istri banyak, perempuan asing kah atau perempuan Israel itu sendiri, tetapi Tuhan sudah memberikan firman-Nya untuk seorang raja. Salomo jatuh oleh karena perempuan asing yang dia peristrikan, yang dia cintai, yang dia sukai. Dan akhirnya firman Tuhan berkata, hatinya dicondongkan untuk berpenyembahan berhala. Awalnya dia tidak melakukan berhala. Ketika dia mengawini misalnya anak dari Raja Mesir yang sebenarnya tidak boleh sama sekali. Kenapa Tuhan larang? Karena Tuhan tahu ketika engkau mengawini perempuan asing yang kularang itu, maka pasti nanti dia akan mencondongkan hatimu untuk menyembah berhala, untuk menyembah ilah-ilahnya, Allah-allahnya orang Mesir itu yang penuh dengan berhala. Nah, hal yang selain kemerosotan rohani Salomo atau kejatuhan Salomo oleh karena cinta, dia mencintai banyak perempuan asing yang Tuhan larang, maka kemerosotan kerohanian Salomo adalah karena pergaulan. Dia bergaul dengan orang-orang atau bangsa-bangsa asing. Bergaul dengan bangsa, dengan perempuan-perempuan asing. Tuhan sudah melarang, jangan bergaul dengan mereka. Tuhan terlalu baik. Ketika dia berkati kita, dia berikan kita juga firman-Nya. Jangan bergaul dengan
bangsa-bangsa asing. Bangsa-bangsa yang tidak seperti sesuai dengan imanmu. Mungkin hari-hari ini kita bergaul dengan banyak orang. Memang tidak salah. Tetapi ketika kita sering bergaul dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak sejalan dengan kita, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka tentulah itu adalah sebuah celah untuk kita akan nanti dibawa ke dalam kejatuhan. Kita periksa hati kita masing-masing. Apakah hatiku sekarang, hidupku, imanku, rohaniku merosot? Nah, kalau kita periksa dan kita merasa bahwa hari-hari ini saya merosot, imanku merosot, hatiku menjadi lemah, coba periksa. Mungkin ada berhala di situ. Mungkin kita sudah bergaul atau kita sudah salah bergaul. Kita sudah jatuh. Mungkin kita sudah menjadi lemah oleh karena tadi cinta dan pergaulan. Kehancuran Salomo, kejatuhan Salomo, kemerosotan iman, kerohanian Salomo. Yang ketiga, karena dia tidak taat. Ayat 10 kita baca. Di dalam 1 Raja-Raja ayat 11 tadi. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ya, Salomo tidak berpegang pada apa yang Tuhan perintahkan. Tidak lagi berpegang teguh. Saudara saya hari-hari ini tetap pegang teguh firman Tuhan. Tetap kita berjalan di dalam firman Tuhan. Tetap belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Sekalipun hari-hari ini hari-hari yang sangat-sangat sulit. Dalam beberapa khotbah minggu-minggu yang lalu atau 2 minggu lalu, selalu saya katakan ini hari-hari yang sulit. Hari-hari yang benar-benar sangat sulit. Semuanya menjadi sulit. Tetapi kesulitan tidak harus membuat iman kita, kerohanian kita merosot. Harusnya di tengah-tengah hal seperti ini, harusnya kita semakin hari semakin belajar untuk mentaati firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyertai hidup kita. Salomo tidak lagi berpegang pada perintah Tuhan atau tidak taat. Ketidaktaatan Salomo membuat kerohaniannya jatuh atau hancur kehidupan Salomo. Ada catatan di sini. Di dalam Alkitab ini tidak pernah kita temukan bahwa Salomo bertobat. Tidak ada di Alkitab ini. Saya telah menyelidiki Alkitab ini. Maksudnya mau cari ayat itu. Adakah Salomo bertobat? Adakah Salomo berubah dari menyembah berhala, dari yang berhasil tadi mengasihi Tuhan, terus dia jatuh menyembah berhala oleh karena cinta, oleh karena ketidaktaatan, oleh karena pergaulan? Saya mencarinya tidak ada. Tidak ada pertobatan sama sekali. Berbeda dengan Simson. Simson juga mencintai perempuan asing. Pemakaian Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa kepada Simson. Tetapi dia jatuh oleh karena perempuan asing. Yang paling kita ingat kalau bicara Simson pasti Delila. Mungkin banyak Delila di dalam hati
kita masing-masing, entah perempuan entah laki-laki. Itu yang membuat seringkali kita lupa diri. Kalau kita tidak menjaga iman kita hari-hari ini, kita bisa seperti Salomo. Kita bisa jatuh, kita bisa hancur, dan berakibat fatal. Simpson, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, di dalam doanya, disitulah juga pertobatan dia. Dia berkata, Tuhan, beri aku kesempatan sekali lagi. Beri aku kekuatan untuk membalaskan perlakuan bangsa Filistin terhadap aku yang dihina, yang diolok-olok ini. Dalam keadaan buta dia berdoa kepada Tuhan. Dia mohon-mohon kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa Simpson. Dan akhirnya Tuhan beri dia kekuatan dan dia bisa membalaskan kepada orang Filistin olok-oloknya, penghinaannya. Dikatakan ribuan orang meninggal waktu itu. Itu ada ayat, ada pertobatan di situ. Tuhan menerima Simpson. Tapi Salomo, saya tidak menemukan itu. Atau mungkin, puji Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini, yang menemukan ayat bahwa akhirnya Salomo bertobat. Tidak ada sama sekali. Bayangkan 1.700 istri sah, 300 gundik. Taruhlah 1.000 istri. Tidak mudah untuk orang bertobat. Jangankan 1.000 istri, 2 istri aja orang sulit untuk bertobat. Atau janganlah 2, 1 istri aja seringkali membuat kita juga bisa jatuh kalau kita tidak jaga hati ini. Saya mau katakan kepada saudara, kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah timbul, terpancar kehidupan. Hari-hari ini kita perlu menjaga hati kita, supaya hati kita tetap cinta kepada Tuhan. Hati kita tetap setia. Hati kita tetap bertekun kepada Tuhan. Hati kita tetap mentaati firman Tuhan. Hati kita tetap melakukan firman Tuhan. Saya teringat dengan satu kisah hamba Tuhan di Alkitab. Kalau saya tidak salah namanya Esra. Karena saya ada di pembacaan Nehemia sekarang, sudah selesai. Tadi subuh kira-kira jam 3 selesai. Saya akan masuk di kitab Ester kalau saya tidak salah. Sesudah Nehemia itu Ester, kalau saya tidak salah ini. Saya temukan kebenaran yang benar-benar membuat hati saya juga berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hati seperti Esra hamba-Mu. Dikatakan begini, Esra adalah hamba Tuhan, ahli kitab. Artinya dia menguasai Taurat Musa. Tuhan pakai dia. 1, dia ahli kitab. Artinya dia suka bergaul dengan firman Tuhan. Dia suka membaca Taurat Tuhan. Dan Tuhan berikan pengertian-pengertian. Yang kedua, bukan cuma dia ahli dalam kitab. Saya menemukan dia berkata, di situ dikatakan dia menjadi pelaku firman. Apa yang dia baca, apa yang dia renungkan, apa yang Tuhan beritahu kepada dia, dia praktekkan, dia lakukan itu. Dan yang ketiga, bukan dia hanya tahu firman Tuhan, membaca, lalu melakukannya, tapi dia juga mengamalkannya. Dia mengamalkan dengan cara dia melayani, membangun bait Tuhan, membangun Yerusalem.
Jadi saya melihat di sini orang-orang yang bergaul dengan Alkitab, yang mencintai firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan, pasti ada action, ada hasil, pelayanannya muncul. Pelayanannya itu keluar. Ada action, ada hasil. 3 hal itu yang saya temukan dalam diri Ezra. Dia sangat mencintai Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Nah, kita lihat Salomo. Salomo dia penuh hikmat. Dia tahu firman Tuhan. Bahkan hikmat Salomo lebih hebat daripada Ezra. Tetapi sayang sekali, Salomo tidak bertekun. Salomo tidak setia sampai akhir. Dia berhenti di tengah jalan. Imannya merosot. Kerohaniannya merosot. Jatuh, hancur di tengah jalan. Oleh karena cinta, oleh karena pergaulan, dan oleh karena ketidaktaatan. Orang yang tidak taat pasti berontak. Kalau saudara tidak taat kepada pimpinan, pasti saudara berontak. Kalau saudara tidak taat kepada guru saudara, pasti saudara berontak. Kalau saudara tidak taat kepada orang tua saudara, pasti saudara berontak. Itu sudah otomatis itu. Kalau saudara tidak taat kepada siapapun, pimpinan saudara, pasti kita berontak. Dan pemberontakan itu sama dengan perlawanan. Salomo telah melawan Tuhan karena dia tidak taat. Ketidaktaatan adalah pemberontakan. Bukankah hari-hari ini banyak orang mulai tidak taat, sehingga timbul pemberontakan, timbul perlawanan. Dan apa akibatnya? Kita lihat ayat 9. Tadi dalam 1 Raja-Raja 11. Ayat yang ke-9. Akibat daripada kejatuhan, kehancuran Salomo, kemerosotan. 1 Raja-Raja 11 ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, Ya. sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Nah, ulang sekali lagi, baca pelan-pelan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ya, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ini yang Tuhan tunjukkan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Padahal Salomo awalnya, saudara pasti tahu, awalnya Salomo itu bagaimana? Luar biasa diberkati Tuhan. Dia berhasil mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mentaati firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan, dia membangun bait suci Salomo. Makanya disebut bait suci Salomo. Karena dia membangun dengan begitu megah, sampai-sampai dikatakan Tuhan turun di tempat itu dengan awan kemuliaan. Tidak satupun orang bisa tahan melihat kemuliaan Tuhan. Betapa dahsyatnya waktu itu. Betapa Tuhan mengasihi Salomo. Nah, saya mau katakan begini, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sebab itu janganlah kasih saudara pudar. Janganlah cinta kita kepada Tuhan itu menjadi merosot atau lemah. Diakibatkan oleh cinta, oleh pergaulan, oleh ketidaktaatan. Jangan. Saya mau katakan kepada jemaat, kepada saudara, bertahanlah. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, bertahanlah. Dan lekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan. Lebih daripada Salomo mencintai Tuhan. Murka Tuhan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya atau hati Salomo telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Rupanya Salomo tidak ingat itu lagi.
Seringkali kita juga seperti itu. Ketika Tuhan menolong kita, ketika mungkin 2 kali, 3 kali Tuhan menolong kita, berikutnya mungkin akhirnya kita bisa lupa. Kita bisa melupakan Tuhan. Kita tidak lagi sungguh-sungguh. Kita tidak lagi berapi-api. Kita tidak lagi melayani Tuhan. Kita tidak lagi mencintai Tuhan. Tapi akhirnya kita jatuh mencintai dunia ini. Yang terakhir ada peringatan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Inilah peringatan Tuhan untuk kita semua. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja. Ayat 15. Ayat 1 yang Yohanes ke-15. 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, mentaati Tuhan, tidak berontak, tidak melawan, tetap hidup selama-lamanya. Saudara dapat terjemahkan ayat ini? Tetap hidup selama-lamanya. Apakah itu? Itu artinya orang yang melakukan kehendak Allah masuk surga. Ya kan? Tetap hidup selama-lamanya kan surga. Berarti ada jaminan. Ketika kita melakukan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Matius 7 juga ayat 21 itu dikatakan. Orang yang melakukan kehendak Allah, dia itu seperti membangun imannya di atas batu. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang akan hidup selama-lamanya. Di mana orang hidup selama-lamanya? Di surga. Tetapi ketika kita mengasihi dunia, seperti tadi katakan gini, ada peringatan di sini, janganlah kamu mengasihi dunia. Salomo telah mengasihi dunia ini. Dia tidak lagi mengasihi Tuhan dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Salomo telah mengasihi dunia ini. Makanya kasih akan Allah, kasih Bapa tidak ada lagi dalam diri Salomo. Kalau saudara dan saya mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, bicara dunia, tidak usah saya panjang lebarkan. Saudara mengerti. Tentu ada kenikmatannya. Apa itu dia katakan? Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa itu? Nah ini keinginan daging, mencintai banyak perempuan asing, keinginan mata, tuh, serta keangkuhan hidup, kesombongan, tidak mau lagi diajar, tidak mau lagi dinasihati. Itu orang-orang yang sombong, orang yang suka melawan, tidak mau lagi dengar nasihat, tidak mau lagi dengar pengajaran. Tidak mau lagi. Hanya keinginan dagingnya. Hanya nafsunya yang dia besarkan. Maka akibatnya bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginan daging, keinginan mata sedang lenyap. Artinya sudah hampir musnah. Kita sisa tunggu waktu. Entahkah waktu sampai Tuhan datang ataukah entahkah waktu sampai kita mati.
Sisa tunggu waktu. Dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara dan saya mau dorong, ambil komitmen, Tuhan, aku mau mencintai Engkau sampai aku mati. Belajarlah untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Jangan mundur, jangan undur. Maju terus. Sekalipun mungkin ada persoalan yang kita hadapi, maju terus. Jangan mundur. Kita akan menjadi orang-orang pecundang. Kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Tapi maju terus. Cintai Tuhan. Kasihi Tuhan. Belajar. Jangan seperti Salomo. Kerohaniannya merosot. Hancur hidupnya. Oleh karena cinta, pergaulan, ketidaktaatan. Jagalah hati saudara dan saya. Mari kita menjaga hati kita. Jangan ada berhala. Jangan ada kedagingan yang begitu menguasai kita. Maksudnya keinginan daging. Jangan ada keinginan mata yang begitu menguasai kita. Karena semua itu berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Kita melihat Salomo hancur. Salomo akhirnya juga meninggal. Musnah hidupnya. Saya tidak menghakimi dia, Raja Salomo. Karena kita tidak layak untuk menghakimi yang bukan kita punya hak. Hanya saya jelaskan kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar hari ini mengenai Salomo. Jangan ada Salomo yang rohaninya merosot, yang hancur. Jangan. Tapi mari kita menjadi seperti Esra, seperti Nehemia, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Orangnya sederhana, tidak kaya raya seperti Salomo, tetapi dia mencintai Tuhan. Dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Nah, oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita periksa kerohanian kita sekarang. Periksa hati kita. Apakah kerohanianku merosot? Apakah aku sudah jatuh? Apakah aku sudah undur? Apakah hidupku hancur sekarang? Sehingga banyak sekali masalah-masalah yang Tuhan izinkan timbul dalam hidup kita. Yang disebut tadi, itulah salah satu murka Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita masing-masing berdoa. Biar kita periksa hati kita. Apakah kerohanianku merosot? Apakah hidupku penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, bahkan kesombongan? Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengajar kami hari ini. Engkau telah berfirman kepada kami untuk kami memperhatikan kerohanian kami di tengah-tengah pandemi ini. Hamba berdoa Tuhan supaya jemaat-Mu yang mendengarkannya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada, biarlah kiranya Tuhan Engkau melawat mereka, Engkau menjamah hidup mereka,
Biarlah Tuhan, kalau ada kerohanian yang mulai merosot, biarlah bangkit hari ini. Biarlah terbangun hari ini. Biarlah tersadar hari ini. Ada kerohanian yang merosot mungkin karena cinta, karena pergaulan, karena ketidaktaatan, pemberontakan, perlawanan, bahkan kesombongan, keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata. Semua hal-hal yang membuat hati Tuhan akan berduka. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lalukan, Engkau jauhkan dari hidup kami. Dan hamba berdoa, Tuhan, biarlah berkat-Mu Engkau lepaskan kepada umat-Mu. Engkau bangunkan kembali, Engkau sadarkan kembali, untuk kami sungguh-sungguh membangun kerohanian yang kuat hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan, hidup ini semakin sulit. Hari-hari ini kehidupan bangsa ini, bahkan kami orang percaya, ada di dalam kesulitan. Namun kami berdoa, biarlah rohani kami tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap mengiring Tuhan. Biarlah kami tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa juga untuk semua jemaat yang ada di rumah. Kalau ada mereka yang sakit Tuhan, Engkau jamah mereka. Engkau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus-Mu bekerja. Kuasa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Menjamah mereka dalam nama Yesus. Mereka yang ada di dalam juga Tuhan pergumulan, permasalahan itu. Rumah tangga, pekerjaan usaha, bisnis, studi, pelayanan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Tuhan Engkau tolong mereka. Kalau ada yang sudah merosot, ada yang sudah menjadi lemah bahkan undur, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jaga. Engkau tolong mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur hari ini. Kami berterima kasih. Biarlah firman-Mu ini menjadi Tuhan kekuatan, kebenaran di dalam hidup kami. Karena firman-Mu inilah yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Kami bersyukur. Dan kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini, hamba berdoa kiranya
turunlah berkat-Mu atas umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Diberkatilah akan seluruh kehidupan kami. Diberkatilah umat-Mu, diberkatilah kami semua. Dan pada akhirnya, kami terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang diberkati, mari sama-sama katakan. Amin. Shalom. Selamat bertemu.